Nah, untuk yang berikutnya, kira-kira mengenai kampus Shanghai Jiaotong University ini, itu Richard dari mana tahu ada kampus ini begitu? Dari agency sih awalnya. Oke. Jadi kan pada waktu awalnya kan saya kan sempet awalnya tuh nggak pernah kepikiran sih mau pergi atau kuliah ke Cina ya. Iya. Karena kan pertama kan ya yang paling semua orang takutkan soal kuliah di Cina itu pasti bahasanya ya. Bahasa, betul. Nah, cuman pada saat ya konsultasi dengan agent tuh ternyata baru tahu kalau di Cina pun ada kuliah yang basis pelajaran itu Inggris. Tetap di sana harus pakai Mandarin buat sehari-hari, cuman kan dengan akademik Inggris kan sudah sangat membantu ya untuk komunikasinya. Iya, oke. Gitu sih. Jadi lebih banyak dari agent ya? Lebih banyak dari agent yang mengenalkan awal-awalnya. Oke, nah kemudian kira-kira untuk pendaftarannya ini ke kampus ini prosesnya gimana? Apakah langsung sekali jadi atau ada tahapan yang harus dilewati sehingga bisa langsung full untuk daftar ke kampus ini? Kan kalau saya kan kebetulan kan di briefing dari agency kan dari awalnya. Nah, saya tuh awalnya tuh memutuskan buat ya pada akhirnya tuh milih kampus itu tuh pas di bulan apa ya, artinya tahun kemarin pergantian dari kelas 11 kelas 12, artinya di sekitar bulan April atau Mei 2023. Nah, dari situ tuh mereka tuh kalau bilangnya kalau secara akademik nilai dan prestasi itu sudah mumpuni lah, udah bagus, apalagi dari nilai rapotnya. Oke. Tinggal mereka bilang tuh perlu persiapan untuk ujian internasional, entah ambil A-level atau SAT. Cuman pada akhirnya saya ngambilnya SAT, soalnya kalau menurut saya belajar A-level tuh setahun agak mepet ya. Iya. Soalnya A-level kan penyelenggaranya kan cuman kalau nggak salah cuma di Desember akhir dan juga di Betul. Di Mei June. Mei June. Iya. Ditambah waktu itu kan saya posisinya udah kelas 12 kan. Iya. Nah, apalagi di Aloy kan ya banyak banget lah tugasnya mah, dari ujian praktek, kemudian makalah-makalah, research, sampai ujian sekolah kan mepet banget. Soalnya saya juga kayaknya salah satu dibandingin angkatan-angkatan kemarin itu salah satu angkatan yang beresnya paling cepet deh. Soalnya Maret akhir tuh udah beres. Oke. Iya. Jadi ya udah saya mutusin SAT. Nah, dari situ abis beres SAT persiapan dan akhirnya ambil ujian beres, ya tinggal ngurus dokumen aja kayak IELTS, kemudian abis itu transkrip dan lain-lain. Nah, abis itu udah beres semua, semua dokumen yang ada tuh udah harus ditranslate dulu. Oke. Nah, untuk proses translate sendiri itu ada dokumen bisa ditranslate sendiri, Iya. ataupun dokumen yang ya harus ditranslate dengan ya sworn translator. Misalnya kalau harus sworn translator itu kayak dokumen-dokumen dari negara, misalnya kayak sertifikat lomba atau mungkin kayak ijazah akhir, itu harus sworn translator. Cuman kalau sisanya sih setahu saya ada sepengalaman saya tuh bisa ya sendiri, misalnya kayak kita translate sendiri terus kita minta cap dan tanda tangan dari kepala sekolah, itu pun bisa untuk menghemat biaya. Oke. Untuk yang dari SWON itu lembaga tersendiri? Lembaga tersendiri nanti itu. Oke. Dari Indo ya? Dari Indo. Oke. Selepas dari itu habis semua dokumennya siap sih, nanti kan pasti kan dikirim. Nah, habis dikirim itu biasanya tuh kita tunggu berapa lama nanti dapat. Kalau saya sih nanti dapat email interview dari kampusnya sendiri, dan itu kalau bisa itu misalnya nih pada saat awalnya tuh diberikan jadwal sekian. Kalau misalnya kita yang berhalangan tuh jangan takut buat ngomong buat reschedule, soalnya itu berdasarkan pengalaman saya sih tidak akan berpengaruh terhadap penilaian. Yang penting kita ngomong in advance saja. Terus tips lainnya saat interview ya coba saya kayak on time, pakainya rapi dan lain-lain. Terus ya selepas dari interview itu kalau sudah selesai kita tinggal nunggu hasilnya aja sih. Kalau saya rentan waktunya tuh kan saya interview di Desember awal, keluar hasil tuh Januari awal saya. Oke. Tapi masukin apa untuk pendaftaran dari tadi April Mei ya? Kalau pendaftaran itu saya dari bulan Oktober. Oktober tuh lastnya closing. Kalau buat batch pertama ya. Oke, batch pertama, Oktober ya. Kemudian nunggu kurang lebih sampai baru ada jadwal di Desember wawancara ya. Di Desember wawancara nanti. Oke, kemudian Januari hasilnya keluar. Hasilnya keluar ya. Oke. Nah, kira-kira untuk mendapatkan ini kan ceritanya apakah pada saat masuk ke sana gitu ya, itu udah langsung dapat beasiswa atau ada tahapan-tahapan berikutnya gitu? Kalau saya sih
langsung dapat sih. Jadi kan waktu pengumuman hasil tuh langsung keluar kayak hasilnya diterima atau enggak, ditambah apakah dapat beasiswa atau enggak. Oke. Langsung dapat seperti itu. Oke.